Dulu awalnya saya kan terkenal dengan review makanan artis yang reviewnya tuh bener-bener frontal, bener-bener jujur. Dan itu saya lakuin hanya ke makanan artis. Kalau untuk makanan kayak street food, kayak makanan yang dimiliki oleh masyarakat biasa, saya nggak berani. Koko tuh ada kepikiran nggak sih kayak buka usaha gitu? F&B sih spesifiknya. Pernah dulu. Oh dulu pernah? Pernah sebelum COVID. Saya buka 1 bulan sebelum COVID. Jadi pas buka COVID dateng. Itu ya emang pedes banget dan dia emang ada mah juga. Ya. Jadi kalau mau makan yang kayak begitu-begitu yang ekstrim-ekstrim harus tahu diri juga. Iya, betul. Halo teman Nana, selamat datang di Waktu Senggang. Balik lagi sama aku Sasa yang akan nemenin kamu di episode kali ini. Nah, obrolan kita hari ini nggak kalah menarik dengan obrolan-obrolan sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kita udah pernah ngomongin tentang musik, abis itu financial, nah sekarang kita mau ngomongin tentang kuliner. Nah, yang senang makan ayo merapat karena kita kedatangan food blogger yang kece banget. Nah, tapi sebelum kita lanjut, aku mau ingetin kalau teman-teman di sini yang punya kendala ataupun butuh bantuan langsung aja ke pusat resolusi di Dana ataupun email ke customer care Dana yang pasti udah siap bantuin kalian. Transaksi di Dana itu jadi lebih aman karena ada garansi 100% uang kembali dan transaksi jadi lebih tenang karena ada sistem keamanan yang berlapis. Transaksi di Dana jadi bebas cemas. Oke, kita langsung sambut aja kali ya. Felix Kurniawan, halo. Koko juga dikenal sebagai anak kuliner ya Koh ya, kalau username-nya di IG atau di YouTube ya Koh ya. Oke Koh, kita tuh pingin perkenalan nih sama Koko Aci gitu. Boleh. Sejak kapan PDKT? PDKT, iya. Sejak kapan sih Koko terjun ke dunia blogging gitu atau menjadi food blogger gitu Kok? Awal mulanya gimana? Aku tuh awalnya itu Instagram ya, food Instagramer ya. Itu awalnya itu start dari 2016. Udah 6 tahun lah ya. 6 tahun, oke. Iya. Awalnya itu foto-foto. Awalnya itu sebenarnya akun Instagram ini awalnya akun pribadi. Namanya tuh Felix gitu. Foto-foto makanan. Saya karena suka makan ya, jadi nyobain resto-resto atau kafe-kafe yang baru buka, terus di foto-foto cantik dulu. Dulu kan pakai hashtag gitu ya kayak kalau di Instagram. Dulu masih pakai algoritmanya hashtag ya. Iya benar. Terus foto-foto kok like-nya bagus, terus followersnya tiba-tiba nambahnya lumayan. Begitu. Terus nggak lama 3 bulan 4 bulan ada undangan dari sebuah restoran. Ini undangan nih, terus saya datang, ketemu komunitasnya. Oh, komunitas pencinta makanan gitu? Iya, komunitas Instagramer, food Instagramer. Food Instagramer. Nah, dari situ mulailah fokus ke foto-foto, terus udah mulai beli kamera tuh waktu itu. Itu 2016 mulai foto, terus larilah ke video Instagram. Video Instagram. Jadi foto udah saya mulai tinggalin, lari ke video Instagram, proses pembuatan street food. Jadi saya keliling tuh ke pinggir-pinggir jalan, misalnya ada tukang cimol, saya videoin proses pembuatannya, video 1 menit. Jadi emang berasalnya dari situ, jadi dari street food orang-orang lagi pada bikin. Itu banyak yang, itu gila tuh waktu itu algoritmanya lagi gila banget, naiknya kenceng banget. Nah setelah itu 2017, masuk ke 2017, bulan Agustus, bingung ini foodies sudah mulai banyak banget kan di Instagram. Iya. Ya udah, saya nekatin diri coba ke YouTube. Oh, YouTube itu 2017. Mulai. Awal mula bikin video YouTube tuh tentang apa tuh kok? Review makanan lagi. Review makanan lagi. Iya. Jadi Koko langsung langsung datang ke tempatnya? Langsung datang ke tempatnya. Jadi awal-awal kan malu ya, tentu aja malu syuting di tempat yang rame. Saya cari yang udah kenal. Tempat yang udah kenal. Gue pengen coba nih bikin YouTube. Cobalah syuting di situ.
Jadi masih ngasal, sebenarnya nggak berkonsep sih waktu itu. Oh, nggak berkonsep. Terus mungkin Koko pas awal mula merintis karir sebagai food blogger tuh ada kayak rasa kecemasan nggak sih di dalam diri kayak ini udah benar belum ya, atau ada perasaan takut nggak berhasil kontennya? Terus kalau emang pun ada gitu gimana cara ngatasinnya? Kecemasan pasti ada ya. Iya, Kadang-kadang ada. tuh ada satu konten yang kita yakini ini tuh kontennya bagus banget. Harusnya ini bagus viewers atau like-nya. Ternyata tidak. Itu. Bahkan lucunya kadang-kadang yang nggak kita expect akan bagus, dia yang meledak. Oh gitu? Iya. Jadi kayak semacam trial error gitu ya? Makanya, begitulah. Oh begitu? Kadang-kadang Iya, iya. algoritmanya suka sulit dibaca ini, media sosial. Emang terlalu abstrak. Iya. Terlalu abstrak. Iya sih, emang apalagi yang tadi udah disinggungnya kayak algoritmanya udah berubah juga Iya. gitu ya, beberapa gitu ya. Nah terus pas pingin tahu juga sih kayak pas di tahun 2017 tuh Koko udah tembus berapa subscribers tuh di YouTube? 2017 itu saya mulai Agustus. 3 bulan itu nembus 10.000 lah ya. Wow, Heeh. itu pakai teknik apa kok? Teknik apa? Apakah sering nge-post? Sering ngepost dulu. Oh, Even kayaknya 2 hari sekali atau setiap hari waktu itu. itu ngeditnya gimana kok? Ngeditnya pakai handphone dulu. Serius? Dulu kan Instagram saya awal pakai handphone, terus beli kamera buat foto. Foto, Ketika masuk YouTube, kamera foto nggak bisa buat ngevlog dong. Balik lagi ke handphone. Oh. Balik lagi ke handphone, video pakai handphone, ngeditnya via handphone. Editnya sangat-sangat simpel, nggak pakai efek apapun, cuman cut-to-cut. Cut-to-cut. Oh, oke, gokil. Sejam kelar. Gokil. Gokil Waktu Koko. Hebat. Nah, kalau misalkan bikin, oh ya tadi udah sempat disinggung sih ya, kayak bikin konten itu kan Koko lebih ke kayak spontan aja berarti ya, mostly. Ya, Kalau awal-awal. awal-awal iya, kalau sekarang ya tentu aja kita lihat biasa saya mepet-mepet sih untuk nentuin tempat yang akan besok saya syuting tuh biasa H-1. Saya cari tahu ini tempatnya jual apa, terus keunikannya apa. Dan kita lihat review-review dari Google Map-nya juga. Yang emang Google review kan biasanya nih, oh ternyata apa sih berdasarkan starnya juga sama review-review yang ada di situ ya, kok berarti Koko ngeliat ke situ ya. Lihat. Kalau misalkan kayak ini kayak dia kebanyakan bintang 3 atau bintang 2 gitu, Koko tetap mau datang. Nggak datang. Nggak datang. Nggak datang. Percuma ya. Enggak ya. Gimana ya? Dulu gini. Dulu awalnya saya kan terkenal dengan review makanan artis yang reviewnya tuh benar-benar frontal, benar-benar jujur. Dan itu saya lakuin hanya ke makanan artis. Kalau untuk makanan kayak street food, kayak makanan yang dimiliki oleh masyarakat biasa, saya nggak berani. Mungkin kita juga pengen tahu sih suka dukanya Koko gitu. Mungkin tadi kita udah tahu segelintir, cuman lebih detailnya mungkin apakah Koko pernah ada punya rasa nggak enak gitu sebagai food blogger? Rasa nggak enak? Kayak enak nggak enaknya menjadi food blogger gitu? Oh, suka dukanya. Suka dukanya. Sukanya pasti banyak sukanya. Ya. Semua orang suka makan. Ya, saya pun juga suka makan. Cuman dukanya ketika moodnya lagi nggak dapet. Moodnya lagi nggak dapet, udah mulai boring. Kan tentu aja ada titik, mau kerjaan apapun pasti ada titik boringnya kan. Titik bosannya. Ketika udah kena ke situ, ngeblank semua. Ngeblank, mau cari makanan apa juga udah buntu gitu. Pernah nggak Koko lagi di tengah-tengah kayak gitu tuh, mungkin lagi di kejenuhan itu tiba-tiba ini kayaknya nggak oke deh, kita ngulang nggak sih gitu atau gimana? Kalau saya tuh nggak, tipenya kalau emang udah syuting harus hajar aja terus. Harus hajar aja. Mau bagus mau jelek udah hajar terus. Kalau gabut gitu gimana Koko ngebangkitin mood Koko? Ngebangkitinnya gimana ya? Mungkin ada pola hobi. pikir lagi, harus mikir, coy, ini gue hidup dari sini. Kalau gue nggak gerak gimana gitu. Ya, iya sih. Jadi di situ ya kok jadi kayak oke, semangat lagi gitu. Iya, semangat lagi, harus dari dalam diri kita sendiri lagi. Ya paling nggak mood, tapi kita harus jalanin terus lah. Seminggu kemudian juga udah bakal balik lagi sih. Mulai terbiasa lagi. Bahkan kadang-kadang kalau saya lagi bosan banget, misalnya mau libur nih sebulan, saya hajar keluar kota. Healing Enggak, keluar kota, review yang banyak di luar kota. Oh, kira saya healingnya serius. Jadi nyetok konten untuk sebulan. Udah kontennya udah ada. Jadi saya sebulan ke depan saya libur.
Mantap. Itu dia tips ya kalau ingin membuat konten dengan mood yang baik, guys. Jangan terus di terobos terus gitu ya. Kalau nggak ya mungkin resultnya juga Belenek juga. belenek. Nah gimana sih, tadi kan mungkin Koko juga udah sempet singgung ya, kalau misalnya Koko pasti lihat Google review dulu gitu kan. Cuman kalau misalkan ada kriteria khusus nggak sih kalau tempat yang Koko pengen datengin gitu selain Google review gitu? Mungkin udah ada di wishlist Koko nih gitu, save Instagram gitu misalkan. Oke, kriterianya pasti yang saya datengin for free ya. Iya. Yang untuk review YouTube itu harus UMKM. UMKM yang benar-benar terkenal enak. Terus tempatnya itu benar-benar sederhana. Itu saya datengin. Dan uniqueness juga. Uniqueness. Makanya tadi kelebihan makanan ini apa selain enak. Oke. Karena enak aja sebenarnya semua makanan juga banyak yang enak. Tapi uniknya apa di sini? Apakah dia legend? Apakah dia nggak ada di tempat lain? Apakah sambalnya berbeda atau bentuknya berbeda? Begitulah. Kalau Suharti gitu legend nggak kok? Suharti itu legend, cuman kan dia udah termasuknya restoran ya, bukan UMKM lagi Iya itu juga kan ya. Restorannya Iya gede juga. tuh. Udah dari mana franchise-nya ya? UMKM, ya. Ini soto Betawi, Soto Betawi. Haji Husen. Itu di mana kok? Itu di Tangerang. Manggarai. Manggarai. Oh. Itu enak banget dan legend. Soto Betawi Haji Husen. Iya, itu enak banget. Sama bakso ada satu Apa di mana? yang saya suka banget. Heeh. Bakso kumis jarum. Bakso kumis jarum. Itu gimana kok maksudnya bakso kumis jarum? Nama baksonya bakso Oh, kumis. kumis. Nama baksonya bakso kumis. Kenapa? Aku pikir kayak ada jarum-jarumnya gitu. Enggak. Sebenarnya bakso biasa, bakso Solo biasa. Cuman beda kuah lah. Oh, beda kuah, oke. Dia bakso Solo gitu, kayak bakso abang-abang biasa. Cuman dia enak. Oke, Enak banget. kebayang. Nah, tadi kita udah tahu ya gitu kayak UMKM legendaris gitu dari Kokoh. Mungkin kita juga pengen tahu gimana sih Kokoh caranya imbangin antara makan dan kesehatan gitu. Tadi kan Kokoh udah cerita ya kayak kalau Kokoh bikin konten selama seminggu itu Kokoh kan libur selama sebulan. Nah, apakah selama sebulan itu Kokoh fokus sama well-being-nya Kokoh gitu? Makan sebenarnya kalau ngonten ya, misalnya reguler di Jakarta, saya ngonten biasa sehari paling banyak itu 2. Itu pun ikutin jam makan siang atau makan sore. Oke. Jadi ikutin jam makan siang. Kalau keluar kota kalau keluar kota tuh biasa saya pergi bisa sampai 5 hari dan emang pas lagi di luar kota saya hajar sehari bisa 4 makanan. Nah, gimana saya ngimbanginnya? Saya olahraga. Ini saya lagi setidaknya nggak nambah gemuk lah, setidaknya stabil berat badan gitu. Ada gerak. Dan kalau lagi nggak ngonten sebenarnya dibilang ngejaga makanan nggak juga, makanannya seperti biasa aja. Seperti biasa. Cuman emang rada dikurangin aja. Olahraga tuh berarti bisa seminggu sekali kah? Enggak, seminggu bisa 2 sampai 4 kali. 2 sampai 4 kali. Olahraga favoritnya Kokoh apa? Ada nggak? Aku lagi ya biasa sih seperti orang pada umumnya lagi fitness aja. Oh, fitness, iya ke gym ya. Kan ada kardio atau ngangkat beban. Angkat beban. Angkat beban. Nice. Gitu. Yang penting bukan beban. Beban hidup. Beban hidup. Angkat beban aja ya kok ya, bukan beban hidup. Asal jangan beban keluarga. Oh. Lebih bahaya. Kalau bakmi Alek gitu suka nggak kok? Bakmi Alek itu yang di mana? Pesanggerahan bukan sih? Bakmi Aloy ding. Aloy yang dari Palembang. Iya. Suka. Itu kan minyak kayak lurus. Iya. Suka sih. Cuman kalau untuk bakmi banyak yang enak sih. Banyak yang enak. Kenapa bakmi selalu enak ya kok? Iya, di mana-mana juga enak. Menurut saya tuh mau bakmi apapun tuh kayak gerobak atau apa tuh kenapa enak ya kok ya? Mungkin emang kita udah lidah cita rasa Indonesia kali ya kok ya. Mungkin ya. Ya well, siapa yang gak suka bakmi? Pasti teman-teman juga pada suka bakmi kan? Jawab di kolom komen juga. Pengen ngobrol lagi nih lebih jauh sama Kokoh. Apa tuh? Mungkin Kokoh tuh maksudnya udah berkarir dari tahun 2016 sebagai food blogger kan. Mungkin ada challenge-nya nggak kok?
sebagai food blogger? Tadi yang Koko bilang banyak saingan. Banyak banget. Sekarang iya banyak banget saingan. Apalagi dari TikTok ya. Dari TikTok. Dari resep apa inspirasi DBM? Iya. Enggak sih, tapi terus banyak lagi lah. Apalagi mereka juga udah mulai lari ke Reels juga kan. Dari TikTok lari ke Reels. Ya tantangannya itulah. Gimana kita tetap harus lebih kreatif lagi. Ngimbangin mereka. Lebih inovatif lagi. Dan tetap konsisten. Gitu. Iya sih. Itu adalah kuncinya. Kalau kita mikirin, saingan banyak, mikirin mereka, fokus ke mereka ya. Jadi down terus. Kitanya nggak ya fokus ke diri sendiri aja lah. Betul. Itu adalah kunci menuju subscriber 1,22 juta dan followers 496K. Jadi fokuslah kepada diri sendiri. Biarkanlah orang berkarya. Iya. Ya. Biarkanlah. Rezeki Tuhan yang atur. Ini adalah obrolan bijak paling bijak hari ini yang pernah kita lakukan. Tua banget ya saya. Emang umur Koko berapa? Kalau boleh tahu. Tahun berapa deh Kok lahir? 89. Saya 95. Kita cuma beda 6 tahun. Saya. Ya. Iya 6 tahun lumayan. Ya udahlah, nggak usah ngomong. Ya udah, apa-apa. Masih muda, Koko nggak kelihatan. Koko tuh kelihatan kayak umur 28 beneran ya. Iya kan, dari gaya rambutnya, udah deh style-nya. Kita juga pengen tahu nih Koko tuh ada kepikiran nggak sih kayak buka usaha gitu? F&B sih spesifiknya. Pernah dulu. Oh dulu pernah? Pernah, sebelum COVID. Saya buka 1 bulan sebelum COVID. Jadi pas buka COVID datang. Februari 2020. Saya buka Januari. Februari udah mulai kan tuh isu-isu, udah mulai kacau. Oh itu gimana Kok? Ya itu bertahan hampir 1 tahun lebih lah ya. Bertahan. Dari situ ya struggling, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Karena emang ada internal problem juga sih. Oke. Kalau udah cekcok kayak juga udah iya, karena emang bikin usaha itu yang susah selain human gitu, resource-nya, nyari partner juga susah yang cocok. Long term-nya ya, begitu. Kalau sepemikiran sih ya mungkin ada, cuma cara komunikasinya gitu. Iya sih, kebayang banget. Berarti Koko udah ada pengalaman bangun usaha sendiri ya, kalau itu F&B itu apa Kok? Waktu itu pasta ala Indonesia. Berarti kayak ada ya pedes apa segala macam. Iya, kayak ada pasta sambal mata, ada pasta rendang. Lucu banget Kok. Lucu. Sebenarnya konsepnya unik banget kalau dikembangin. Jarang loh terjadi. Jarang. Waktu itu kita sempat buka cabangnya udah lumayan waktu itu. Di Medan 2, di Bogor 1, di Puri 1, kita punya 1, ada 5 lah. Waktu itu sempat. Iya. Mungkin kalau tadi kan Koko sempet udah kasih tahu juga ya restoran favoritnya, tapi mungkin ada nggak sih dari konten-konten yang Koko udah buat gitu, either di YouTube atau di Instagram, 5 sih, ya beberapa deh rekomendasi UMKM buat kita, mungkin kalau ada. Aku sempet nonton nih, Koko tuh baru bikin ya recent video di YouTube sih, bakmi makan bakmi masuk sampai kepedesan sampai masuk ke RS. Itu di mana? Itu mie pedes namanya Mie Jago. Mie Jago. Itu lokasi di BSD. Oke. Itu mie harganya murah loh itu. Kalau nggak salah nggak nyampe 20.000, 15.000. Aku lihat porsinya banyak banget. Iya. Itu mie-nya bikin sendiri. Dan kalau itu kan levelan ya, mie level ya. Kalau pesen yang sedang, yang pedesnya sedang itu enak banget. Itu orang yang diwawancara makan level berapa? 30? Level 10. 10, 30. Paling tinggi. 10 paling tinggi. Oke. Itu ya emang pedes banget dan dia emang ada mah juga. Iya. Jadi kalau mau makan yang kayak begitu-begitu yang ekstrim harus tahu diri juga. Iya benar. Tapi kalau misalkan kayak tempat makan hemat gitu. Itu ayam penyet ijo AA Sipit yang di Grand Indonesia. Yang di pinggir jalan. Antara Grand Indonesia sama Plaza Indonesia. Aduh jadi lapar. Itu rame banget kan. Itu enak. Terus kalau makanan Sunda tuh urang Sunda enak. Urang Sunda itu di mana tuh Kok? Itu di BSD. BSD. Kebayang sih lalapan gitu ya. Terus saya lagi suka makan sate Marangginya Haji Yeti, tapi cabangnya yang di BSD. Emang yang... Saya rumahnya di BSD soalnya. Jadi makan di sana. Iya benar-benar.
Biasanya juga banyak sih ya makanan sate Marangi, Haji Yati. Emang kalau yang cabang utamanya di mana? Cabang utamanya di Cikampek sana. Oh. Purwakarta, benar. Purwakarta. Oh. Nah, itu dia obrolan seru bareng sama Felix atau anak kuliner yang pastinya kalian udah dapet insights yang seru gitu ya. Terus kita juga udah dapet rekomendasi tempat makan enak dan hemat, bagaimana cara bikin konten atau concepting dan bagaimana prosesnya gitu ya. Siapa tahu teman-teman di sini yang pingin mempunyai karir sebagai food blogger dapat terinspirasi dari Koko Felix. Oke, aku mau ingetin lagi nih, kalau misalkan kalian bisa transaksi pakai Dana, karena di Dana itu ada Dana Protection dan sistem keamanan yang berlapis. Jadi udah pasti transaksi kalian itu bebas cemas. Aku juga mau ingetin, kalau misalkan kalian itu ada kendala atau butuh bantuan, bisa langsung ke pusat resolusi di Dana dan pasti kita akan membantu kalian. Oke, sampai jumpa di waktu senggang berikutnya. Dadah!